Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menggunakan aplikasi jurnal kegiatan Ramadan yang bisa diakses atau bisa diisi hanya dengan melalui WA saja. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah cara menyeting atau cara membuatnya. Jadi dengan menggunakan aplikasi Dewa, kita bisa memanfaatkan beberapa fitur, misalkan fitur formulir dan fitur cari data untuk pembuatan sebuah aplikasi jurnal kegiatan Ramadan yang bisa diisi lewat WA. Jadi nanti hanya dengan WA, nanti siswa-siswi itu bisa mengisi jurnal Ramadan, terus validasi menggunakan nomor WA siswa. Jadi nanti siswa harus mendaftarkan nomor WA terlebih dahulu untuk mengakses menu-menunya. Terus rekapan bisa berupa PDF dan siap dicetak langsung. Jadi tinggal dicetak ketika datanya sudah lengkap. Oke, sekarang untuk langkah-langkahnya, pertama adalah silakan buka file server XLSX yang ada di folder aplikasi Dewa. Seperti ini, untuk folder aplikasinya ada file yang namanya adalah server XLSX. Tipenya adalah Excel ya. Saya buka filenya, isinya seperti ini. Terus kemudian setelah dibuka, siapkan database siswa. Misalkan saya namanya dengan kelas X ya. Nanti kalau misalkan teman-teman misalkan kelas 10 atau kelas yang lain atau kelas 1, kelas 2 bisa juga. Yang isinya adalah ada ID, ada NIS, ada nomor telepon, kelas, nama dan seterusnya. Bisa ditambahkan dengan nama kolom-kolom yang lain. Ya misalkan kolom jenis kelamin, kolom nama orang tua dan seterusnya itu bisa ditambahkan. Untuk ID di sini ID adalah nomor urut. Untuk NIS adalah nomor induk siswa, ini beda-beda ya setiap siswa. Untuk nomor telepon ini adalah nomor WA yang nanti akan masuk ke sini menggunakan fitur aktivasi token. Ini dikosongin aja dulu. Untuk kelas, nama, jenis kelamin silakan diisi sesuai dengan data masing-masing siswa. Terus semua data wajib dalam format teks ya. Jadi format teks. Jadi di sini tidak ada yang berupa rumus, formula, semuanya wajib teks. Di sini di blok dalam bentuk teks ya. Tidak ada formula atau tidak ada rumus. Terus kolom nomor telepon dikosongin aja nanti menggunakan fitur aktivasi token. Namun kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai database nomor WA siswa, langsung bisa ditulis di sini. Misalkan seperti ini. 6285123 dan seterusnya. Pakai formatnya adalah 628 ya. Jadi seperti ini, tanpa spasi, tanpa strip, tanpa tanda plus. Formatnya seperti ini. Kalau sudah mempunyai database. Tapi kalau belum mempunyai nomor siswa, itu bisa menggunakan aktivasi token. Nah, seperti ini contohnya. Menggunakan request aktivasi token untuk registrasi nomor WA, yaitu membuat dua request di sheet setting untuk mendaftarkan nomor WA, yaitu RIG puasa dan unrig puasa 24 ya. Untuk kata kuncinya bebas, mau diedit juga boleh, misalkan seperti ini. Saya buat di sheet setting. Silakan masuk ke sheet setting. Ini seperti ini contohnya, ada reg puasa 24 dan unreg puasa 24. Ini dua kata kunci ini untuk mendaftarkan nomor WA. Kalau yang unreg berarti untuk mendelete kalau misalkan nomornya ganti atau salah penulisan ya. Terus di sini untuk auto responnya atau kolom kedua adalah kelas X. Kelas X berarti tadi menuju ke sini ya. Terus berdasarkan NIS. Jadi nanti kalau misalkan ngetiknya NIS-nya yang ini, nanti masuknya ke baris ke-1. Tapi kalau misalkan ngetiknya NIS yang ini, otomatis nanti nomor teleponnya masuknya ke sini. Jadi untuk aktivasi token akan menuliskan nomor telepon sesuai dengan NIS yang diketikkan. Untuk di sini keterangannya silakan bisa di custom bebas. Terus kemudian setelah membuat dua request di sheet setting, silakan buat sheet Ramadan. Nah, nanti sheet Ramadan ini fungsinya adalah akan merekap isian formulir, baik itu untuk untuk sholat, terus untuk puasa, untuk kuliah subuh, nanti masuknya ke sheet Ramadan. Nah, sheet Ramadan seperti ini. Nah, ini ada nomor formulir, tanggal formulir, dan nomor telepon. Ini wajib ada ya. Terus tanggal puasa, nama, NIS, kelas, dan seterusnya, ini sesuai dengan kebutuhan. Untuk ini wajib ada yang ini. Terus tanggal puasa, berarti nanti memilih tanggalnya dulu, tanggal puasa tanggal berapa, nama, NIS, kelas, subuh, duhur, asar, dan seterusnya. Ini sesuai dengan nanti yang saya butuhkan. Ada ini ya, ada beberapa kolom. Terus kemudian setelah membuat sheet Ramadan dan nama kolomnya, kemudian di setting
masing-masing pertanyaan di baris kedua. Jadi di baris kedua ini disetting validasinya. Untuk nomor formulir kosong ya. Untuk tanggal formulir nanti ini untuk baris keduanya adalah kata pembuka ketika akan mengisi formulir. Jadi kata pembukanya apa silakan bisa di custom. Terus untuk di kolom nomor telepon ini adalah notifikasi ketika sudah mengisi formulir. Jadi nanti munculnya seperti apa ini juga bisa di custom. Terus untuk tanggal puasa ini di sini saya tulis search form. Ini artinya adalah akan mengecek data di tabel kelas 10 atau kelas X berdasarkan nomor telepon. Jadi nomor teleponnya apakah terdaftar atau ada di kelas X apa enggak. Kalau ada, nanti untuk otomatis nama, NIS, dan kelas itu akan muncul berdasarkan nomor telepon yang ada di sheet kelas X. Nah, silakan tadi untuk aktivasi tokennya nomor teleponnya yang ini. Maka otomatis untuk kelas, nama, dan NIS-nya akan muncul yang ini ya, sesuai dengan nomor telepon yang ada. Ini otomatis untuk nama, NIS, dan kelas. Terus subuh, ini validasinya adalah bisa jawab Y, bisa jawab T, bisa jawab H. Nah, ini saya kasih keterangan. Nah, ya, ini adalah keterangannya. Terus pertanyaannya adalah seperti ini. Jadi, apakah sholat subuh? Terus setiap pertanyaan pastikan menggunakan atau diakhiri dengan tanda titik 2. Seperti ini ya. Baik duhur, asar, maghrib, isya ini juga semuanya diakhiri dengan tanda titik 2. Ini juga ada tanda titik 2. Ya, seperti itu. Ini untuk sholat. Terus kemudian untuk puasa juga sama, ya, tidak ada halangan. Terus untuk pertanyaannya apakah melaksanakan puasa hari ini? Nah, di sini juga ada titik 2-nya. Terus untuk alasan, ini alasannya tidak ada validasi, cukup nanti menuliskan alasannya saja menggunakan sebuah kalimat. Nah, di sini. Terus nanti di sini ada keterangan jika puasa cukup isi dengan tanda strip saja. Jadi tidak boleh dikosongi ya. Terus untuk tadarus. Nah, di sini ada validasi kapital untuk penulisan surat yang dibaca ya. Untuk ayat ini bebas, tidak ada validasinya. Terus kemudian untuk kuliah subuh ini ada nama masjid, ada nama pembicara, dan rangkumannya. Ini validasinya seperti ini ya. Ini dikasih keterangan saja. Kalau misalkan mau menulis tulisan masjid nanti seperti apa, terus untuk pembicara nanti seperti apa, rangkuman seperti apa, ini ada keterangan tambahannya di sini. Nanti teman-teman bisa mengcopy file server ini ya, template ini silakan dikopikan saja. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke, untuk validasi di baris kedua sudah disetting. Terus buat template file Ramadan Recap docx simpan di folder file WA. Jadi nanti rekapannya bentuknya seperti apa, itu disimpan di folder file WA. Bentuknya adalah docx atau dokumen ya. Di sini di dalam aplikasi Dewa foldernya itu ada folder file WA. Silakan taruh di sini. Saya sudah membuat seperti ini. Nah, ini ada rekap kegiatan Amil Ramadan SMK Negeri, silakan nanti bisa di custom nama, NIS, kelas, ada tabel. Nah, tabel ini pertama adalah tabel untuk sholat wajib dan sholat tarawih. Jadi tadi tabelnya dari sini ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya sampai tarawih. Nah, ini jadi nanti untuk tabelnya akan mengambil data yang ini dari sini sampai sini. Ini tidak saya ambil semuanya ya, karena kalau semuanya diambil terlalu panjang, terlalu lebar untuk tabelnya, maka saya buat tabelnya di halaman kedua, yaitu puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan akan mengambil kolom puasa dan kolom alasan. Nah, di sini, di sebelahnya lagi, yaitu lah ini, puasa dan alasan, ini tabel kedua. Terus kemudian tabel berikutnya adalah surat dan ayat, yaitu untuk tadarus. Di bawahnya lagi saya buat kegiatan kuliah subuh. Oh, kuliah subuh ya, ini ya, kuliah subuh, terus tadarus Al-Quran seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini jadi dibuat per tabel supaya tidak terlalu sempit kolom-kolomnya. Terus untuk alt text-nya silakan diedit menjadi Ramadan 1, Ramadan 2, dan seterusnya. Jadi nanti untuk penulisan alt text, nah alt text itu letaknya di sini. Kita sorot untuk tabelnya, nanti di bagian kiri atas ada tanda plus seperti ini. Diklik kanan. Nah, diklik kanan seperti ini, tabel properties ya. Jadi cara memunculkan ini, silakan klik dulu tabelnya, dimana terserah ya, nanti muncul plus tanda plus seperti ini, klik kanan, tabel properties. Nanti di alt text silakan tulis Ramadan 1. Nah, Ramadan ini berdasarkan nama sheet. Nah, nama sheetnya tadi kan Ramadan di sini. Maka saya tulis untuk alt textnya adalah Ramadan. Terus underscore 1, underscore 2 dan seterusnya itu karena saya ada 4 tabel di sini, ada 4 tabel.
Ya, maka saya tulis ini adalah Ramadan 1, Ramadan 2, dan Ramadan 3 serta Ramadan 4. Jadi dibedakan ya, tidak boleh sama. Nanti kalau sama tidak muncul datanya. Ini Ramadan 1, ini Ramadan 2. Nah, di sini. Ini Ramadan 3 ya. Nah, ini Ramadan 3. Ini karena berdasarkan satu sheet yang sama, yaitu sheet Ramadan. Tapi kalau nanti sheetnya beda-beda, berarti nggak perlu Ramadan 1, cukup Ramadan saja. Oke, terus kemudian di sini ada tulisan sort. Sort itu berarti nanti diurutkan datanya berdasarkan apa? Saya sort berdasarkan tanggal puasa. Jadi nanti tanggal puasanya ini pengurutannya berdasarkan ini ya. Untuk di bawahnya nanti silakan bisa di custom sendiri, bebas. Saya save. Ini template-nya nanti saya juga cantumkan di deskripsi. Silakan teman-teman bisa mencoba sendiri. Kalau sudah, silakan masuk ke aplikasi Dewanya. Sebelumnya ditutup dulu file server tadi ya. File servernya ditutup dulu. Terus silakan buka file aplikasi Dewanya. Nah, saya buka aplikasi Dewanya. Terus nanti masuknya ke menu auto reply dulu untuk membuat halaman utamanya. Halaman utamanya seperti apa? Misalkan tadi saya ketik puasa 24 ya, maka saya ketikkan auto reply-nya di fitur atau tombol kedua ya. Oke, ini aplikasinya sudah jalan. Masuk ke menu auto reply. Nah, di sini. Terus silakan buat halaman utama. Di sini untuk halaman utamanya seperti ini. Ada bentuknya menu ya, menu sehingga nanti bisa dipilih. Terus nanti untuk menu-menunya nanti ada Ramadan Recap, ada Ramadan cara isi, Ramadan sholat. Ini nanti dibuatkan juga. Nanti untuk yang Ramadan Recap masuknya ke pencarian data, Ramadan isi ke auto reply lagi. Ramadan sholat, puasa, tadarus, dan kuliah subuh nanti bentuknya adalah formulir. Kayak seperti ini nanti bisa di copy ya untuk template-nya. Jangan lupa di save, simpan. Ini bentuknya adalah auto reply menu ya. Terus untuk di bagian message-nya di sini ada saya tulis ada puasa 24, puasa 2024. Ini maksudnya adalah berarti bisa mengetik puasa 24, bisa mengetik puasa 2024, bisa ngetik puasa 1445 dan seterusnya. Jadi bisa beberapa kata kunci untuk mengakses reply yang ini ya. Terus kemudian Ramadan cara isi berarti dibuat lagi. Ini contohnya seperti ini. Silakan ini bisa di custom untuk langkah-langkahnya. Nah, seperti ini ya. Seterusnya jangan lupa di save. Terus kemudian buat submenu untuk pengisian jurnal. Nah, untuk pengisian jurnal menggunakan fitur formulir di sini, formulir ya. Terus formulir tadi untuk pengisiannya ada sholat. Nah, tadi saya sudah membuat juga Ramadan sholat. Nah, seperti ini. Untuk save-nya adalah ke sheet Ramadan. Untuk sholat nanti yang perlu diisi adalah subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan tarawih. Untuk yang puasa, alasan, surat, ayat, dan masjidnya serta pembicara, rangkuman, ini nggak perlu. Form type-nya adalah kompleks karena nanti muncul satu persatu pertanyaannya. Terus replace if exist artinya nanti ketika siswa perlu merevisi itu bisa. Jadi nanti bisa direvisi di hari yang sama. Itu bisa direvisi misalkan pagi-pagi baru mengisi bagian subuh dan duhur aja. Nanti isya, maghrib serta tarawihnya bisa di custom lagi. Terus ID form digit ini 4 saja. Terus reset, pastikan reset ya karena nanti setiap hari akan dimasukkan data yang baru ya. Oke, kalau sudah save dan lakukan untuk jurnal yang lain, jurnal sholat, terus puasa. Kalau puasa itu berarti nanti cuma puasa dan alasan saja ya yang dicentang. Ini sama, ini juga sama, ini sama, ini sama. Jangan lupa save. Terus puasa, kemudian tadarus. Tadarus itu nanti yang dicentang bagian surat, ayat ya, surat dan ayat saja di sini. Nah, seperti itu. Ini sama, ini sama, ini sama. Kalau sudah save. Terus yang terakhir adalah kuliah subuh. Kuliah subuh itu adalah masjid, pembicara, dan rangkuman. Kalau sudah save. Seperti itu ya, itu adalah formulir-formulirnya, cara setting formulirnya. Terus kemudian untuk merekapnya, untuk merekapan nanti berarti masuknya ke search data atau pencarian data. Kata kuncinya tadi saya buat Ramadan Recap seperti ini. Dan untuk template-nya itu harus sama ya namanya. Tadi saya taruh di folder file WA. Nah, di sini
Di sini kata kuncinya adalah Ramadan Recap, maka otomatis untuk template-nya, file docx-nya itu juga sama Ramadan Recap ya. Terus tadi kita mencari di bagian atau di sheet Ramadan. Terus kemudian berdasarkan nomor telepon. Jadi nanti melihat atau mencari berdasarkan nomor telepon siswanya. Untuk reply with-nya ini diisi pakainya kayak gini, diklik saja di sini, dikosongi, terus insert data langsung kayak gini ya. Terus send PDF karena nanti hasilnya berupa file PDF. Ini nggak usah diedit apa-apa, biarin aja. Send PDF dicentang. Kalau sudah save, pastikan untuk message in dan nama docx itu sama. Karena kalau tidak sama, misalkan di sini Ramadan spasi rekap, ini nggak bakalan kesimpan. Ini ketika saya save, nanti ada seperti ini, ada keterangan. Ini harus ada ya, harus sama, yaitu Ramadan Recap tanpa spasi. Maka saya tulis di sini tanpa spasi ya. Kalau ada spasinya malah nggak bisa. Oke, kalau sudah saya save dan berhasil. Seperti itu ya. Nah, seperti itu saja. Jadi settingannya. Lalu silakan diuji coba. Untuk uji coba sudah saya berikan di video saya sebelumnya ya. Silakan bisa dicek lagi untuk video saya sebelumnya cara menggunakan atau cara pemakaian aplikasi jurnal Ramadan. Oke, seperti itu saja untuk langkah-langkahnya. Silakan bisa dipraktekkan bagi yang sudah mempunyai. Dan untuk template-nya saya taruh di deskripsi ya. Silakan teman-teman bisa download saja langsung. Bisa mencoba langsung di PC teman-teman, bisa di custom sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Bagi yang berminat dengan aplikasi ini, aplikasi Dewa, bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.